Rekod ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore semuanya. Hari ini kita belajar tentang struktur dalam sekolah. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang jenis atau macam sistem pendidikan. Ada berapa sistem pendidikan? Tiga. Apa saja? Masih ingat? Jangan nama ibu mbakmu. Berapatan mbakmu? Pendidikan formal, Pendidikan formal, Formal. natur, rekonstruk, open system ya. Jadi pertama rasional system, kemudian natural system, yang ketiga yaitu open system ya. Rasional system atau formal system, natural system atau informal system, kemudian open system, campuran dari formal dan formal gitu ya. Kamu mau nih ya, Vin? Nah, untuk yang open system itu kemarin ada input, output, sama proses. Nah, di proses itu ada learning and teaching. Yang kemarin kita sudah pelajari. Learning and teaching ada berapa teori pembelajaran kemarin? Ada teori belajar ada berapa? 4. Ada 3 apa? Behavior, Kognitif sama konstruktivis. Ya. Oke, baik. Lah, selain sistem proses itu tadi belajar dan pengajaran juga akan kita pelajari tentang struktur dalam sekolah. Jadi sekolah yang katanya open system itu bukan hanya sekedar pabrik, karena di dalamnya ada orang-orangnya kan gitu toh. Lah, struktur dalam sekolah itu sebenarnya hampir sama dengan yang sistem formal ya atau rasional sistem, karena di sini menjelaskan tentang struktur, gitu ya. Struktur kan kaku toh, jadi makanya ini agak-agak ke formal sistem, tetapi ini penting ya, penting. Bentar, saya mengizinkan dulu yang baru masuk. Oke, baik. Ini kita sudah ada. Kita langsung berikutnya. Oke. Di sini kita akan berbicara tentang birokrasi dari Weberian. Jadi ada yang namanya orang namanya Weber ya. Terus dia membuat teori yang namanya model birokrasi ya. Model apa? Birokrasi. Pernah dengar tuh birokrasi? Birokrasi itu biasanya ya terstruktur gitu ya, birokrasi. Birokrasinya sangat ruwet biasanya gitu ya. Birokrasinya surat dan seterusnya, itu tahu birokrasi. Ya, birokrasi itu ada atasan, ada bawah. Cuma nanti kita berbicara lebih kompleks lagi ya. Coba kita lihat birokrasi. Struktur organisasi itu ditentukan dalam sistem sekolah. Ini kelihatan apa enggak ini? Kelihatan. Jelas. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Struktur organisasi ditentukan dalam sistem sekolah formal. Tadi saya katakan bahwa ini lebih cenderung ke rasional sistem atau sekolah formal ya. Bukan informal atau open system ya. Kemudian hampir struktur kepengurusan analisis klasik. Ini klasik ya, miliknya Max Weber. Namanya orangnya Max Weber. Ini menggunakan struktur klasik. Oke. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pembagian kerja dan spesialisasi. Adalah struktur yang diatur secara birokratis, didistribusikan secara tetap sebagai tugas kerja. Jadi gini Bun,
ciri birokrasi itu tugasnya dibagi-bagi, bukan ditangani sendiri. Ya. Dan tugasnya dibagi itu dikasih tugas secara resmi. Misalnya ya, jenengan jadi guru itu Bu, ada SK enggak? Ada. Ada surat keputusan toh? Nah, berarti peran menjadi guru itu diangkat ya, diangkat. Nah, itu struktur ya, distribusikan. Jadi ada yang diangkat menjadi kepala sekolah, ada yang diangkat sebagai tenaga kependidikan, ada yang diangkat sebagai guru. Gitu ya. Kenapa kok nggak dilakukan oleh satu orang? Jadi satu orang itu jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi tenaga kependidikan, jadi sarana prasarana kebersihan. Kira-kira kenapa kok nggak seperti itu? Ya pasti kacau. Pasti akan sulit ya, akan kompleks kerjanya. Kalau serabutan pun, sekolah itu kalau serabutan, itu kebanyakan sekolahnya tidak akan maju ya. Kenapa? Karena itu tadi kompleks, perlu dibagi, terlalu banyak tugasnya. Ya. Jadi perlu dibagi. Kalau misalnya kepanitiaan juga gitu Bun, misalnya di PKK, itu juga ada sesi apa gitu toh. Nggak bisa terorganisir. Nggak bisa dikerjakan orang. Jenengan Sendiri. juga perlu membagi tugas ya, membagi tugas. Karena apa? Pekerjaan itu terlalu kompleks kalau dikerjakan sendiri, terlalu banyak kalau dikerjakan sendiri. Sehingga perlu dibagi. Lah pembagiannya berdasarkan keahlian atau spesifikasi keahlian ya. Keahliannya masing-masing. Iya, keahliannya masing-masing. Kalau orang petugas kebersihan berarti keahliannya kebersihan. Seorang tenaga kependidikan misalnya bagian mengetik TU itu ya spesialisasinya di situ. Bagian keuangan ya harusnya ya spesialisasinya di akuntansi misalnya ya. Dia lulusan akuntansi diangkat sebagai keuangan. Kemudian kalau dia pinter komputer misalnya sebagai tenaga komputer atau TU gitu ya, surat menyurat atau internet, malu dapodik juga harus dikerjakan orang yang lain ya, spesifikasi perlu dibagi, didistribusikan ya, secara profesional berdasarkan keahliannya. Keahliannya masing-masing. Bisa dipahami Bun ya? Iya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Pembagian kerja ada karena organisasi terlalu kompleks untuk dikerjakan sendiri. Tadi sudah ya, dan memudahkan tugas. Sebagai sekolah, pembagian kerja berdasarkan tujuan instruksional yang secara keahlian dibagi menjadi level ya. Ini kalau di sekolah malah sekolah dasar itu ada, kalau sekolah dasar semuanya ya, tapi kalau IPA yang SMP itu kan ada guru IPA, guru matematika, guru bahasa. Jadi bagi-bagi, tidak diajarkan satu orang mengajar semua, itu sangat sulit Bun ya. Nggak tahu di SD itu bagaimana, kok ada sekolah guru pamong ya. Kalau di TK, di KB juga ada guru pamong gitu. Tidak ada Pak. Ada Pak. Tetap dibagi ya. Dibagi. Iya. Bagi. Dibaginya bagaimana Bun? Berdasarkan apa gurunya? Ada yang ngajar apa gitu, berdasarkan apa? Oh enggak, kalau di PAUD itu multi talent, Pak. Multi-talent. Harus serba bisa. Semua serba bisa. Kita semua harus serba bisa di PAUD. Itu perlu diperbaiki kalau menurut Weberian. Yes. Menurut Weberian harus membutuhkan biaya, Bapak. Juga bersih-bersih juga Bun ya. Biaya. Ya, merangkap juga. Tenaga kebersihan juga. Bersih sendiri. Dapodik juga dikerjakan sendiri Bun.
Ya. Iya, dikerjakan sendiri. Nah, itu Bukan menurut rahasia umum, Pak. Weberian itu tidak diperkenankan karena terlalu kompleks kalau dikerjakan sendiri ya. Oke. Selanjutnya ya, kita lanjut. Kemudian selain pembagian tugas ada yang namanya orientasi impersonal. Didasari, jadi impersonal itu kebijakannya tidak didasari oleh hubungan senang atau tidak senang. Ya. Karena setiap keputusan itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan perasaan. Nah, ini bedanya ya. Jadi gini, misalnya saya kepala sekolah ya. Jadi yang saya angkat itu, saya angkati menjadi wakil saya atau orang-orang yang dekat dengan saya itu berdasarkan yang suka dengan saya, orang-orang itu. Atau keluarga saya. Sementara orang-orang yang saya tidak sukai itu saya singkirkan. Nah, itu tidak boleh di dalam sistem Weberian. Nah, jadi bekerja itu didasarkan pada fakta. Kalau dia itu kerjanya bagus dan seterusnya, itu yang diangkat misalnya ya. Meskipun kita tidak suka dengan dia. Itu namanya impersonal. Lawan kata dari personal. Kalau impersonal itu tidak mengindahkan senang atau tidak senang. Yang jadi keputusan itu berdasarkan fakta, ya. Fakta dia berprestasi, fakta dia disiplin dan seterusnya. Begitu juga jenengan kalau menilai anak itu bukan berdasarkan personal, hubungan personal, tetapi berdasarkan impersonal atau profesional ya. Jangan karena jenengan anaknya pejabat, maka jenengan kasih nilai tinggi. Itu tidak boleh ya. Ini anaknya teman saya kasih nilai, atau itu anak saya. Akhirnya dikasih nilai tinggi. Lah biasanya anaknya guru itu nilainya tinggi-tinggi terus jadi bintang pelajar. Nah, itu tidak boleh di dalam sistem Weberian. Paham Bun ya? Insya Allah, Pak. Oke. Selanjutnya di dalam sistem Weberian itu ada yang namanya hierarki otoritas. Jabatan lebih kecil dikontrol oleh atau disupervisi oleh jabatan yang lebih besar. Ya. Guru itu disupervisi, tahu supervisi ya Bun ya? Tahu. Supervisi. Ya, Pak. Dinilai atau diperintah oleh yang lebih besar jabatannya. Jadi siap-siap kalau dengan jadi bawahan, siap-siap disuruh. Ya. Dan itu harus mau, karena apa? Karena kalau ini menurut ini ya, kalau menurut sistem Weberian ya, ada yang namanya hierarki otoritas. Yang jabatan yang lebih besar mengontrol jabatan yang lebih kecil. Selanjutnya ada yang namanya aturan dan regulasi. Oke. Peraturan ya dan regulasi itu hampir sama ya. Regulasi itu juga kebijakan ya, kebijakan. Itu digunakan untuk menjaga keseragaman dan kestabilan. Nah, itu ada misalnya ada SOP, standar operasional prosedur. Bagaimana cara mengajar, bagaimana membuka gitu ya, dan seterusnya. Sistem peraturan mencakup hak dan tugas melekat pada setiap posisi dan bentuk pengorganisasian nanti. Oke, jadi kalau kita simpulkan ada berapa? Jadi oh ya, satu lagi yaitu pekerjaan, menganggap bahwa pekerjaan mereka adalah karir mereka sehingga perlu orientasi karir. Jadi di dalam organisasi sekolah, struktur sekolah itu perlu adanya orientasi karir. Apa itu orientasi karir? Orientasi karir itu promosi. Guru yang baik atau guru teladan perlu mendapatkan promosi. Entah itu promosinya
menjadi kepala guru misalnya atau koordinator guru yang gajinya lebih besar gitu misalnya. Jadi pokoknya yang berbakat atau yang berprestasi itu mendapatkan penghargaan ya. Itu namanya orientasi karir. Termasuk juga yang bekerja lebih lama. Itu harus ada orientasi karir. Jadi kalau perhitungan gaji misalnya ya, itu yang lama harusnya lebih besar mendapatkan daripada yang baru. Karena ada sekolah yang disamaratakan, yang baru masuk dengan yang sudah baru masuk dengan yang lama itu disamakan. Paham Bun ya ini ya? Ya. Jadi perlu ada orientasi karir. Jadi ada sistemnya, perlu diatur itu. Oke, kemudian ini nggak perlu ya. Jadi ada berapa tadi? Kita simpulkan ada berapa? 5. 5. Apa tadi? 5. Bahasa Indonesianya, nggak apa-apa. Division of labor. Itu lah baca tadi, sudah kok. Tadi. Orientasi karir. Pembagian apa? Pembagian Kerja atau spesialisasi. Yang tadi loh yang terlalu banyak kompleks kalau dikerjakan sendiri itu pembagian kerja. Yang kedua apa? Personal. Ya, impersonal itu artinya profesional, tidak karena hubungan persaudaraan atau karena like and dislike. Ya, bukan itu ya. Selanjutnya apa? Hierarki otoritas, hierarki otoritas ya. Tadi yang atas mengontrol yang bawah. Kemudian yang keempat apa? Orientasi karir. Orientasi karir. Yang keempat. Orientasi karir. Yang keempat. Orientasi karir. Orientasi karir. Orientasi karir. Aturan. Iya, aturan sama regulasi ya. Formalisasi. Aturan sama regulasi. Yang kelima apa? Orientasi karir. Orientasi karir terus ya. Emang mau naik gaji ya? Iya Pak, pengen jabat. Sudah lama di sekolahannya Bun? Ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Ada yang baru? Guru baru? Ada Pak. Barusan 2 tahun. Disamakan gajinya Bun? Beda Pak. Sama Pak. Kalau disamakan nanti cemburu nanti. Mesti ada. Sama Pak. Sama. Wah itu nanti ada kecemburuan nanti. Terutama yang dari yang tua-tua ya. Maksudnya yang sudah lama di sana. Pasti itu nanti ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada berapa tadi? 5. Nah, ya, ini menurut Max Weber ya. Max Weber. Kita lanjutkan. Kritik Weberian, artinya Weberian itu mempunyai kelemahan ya, mempunyai kelemahan. Ya, yang pertama pada pembagian tugas membuat kebosanan. Biasanya kalau orang dikasih TU terus lama-lama akan bosan punya. Tugasnya sama terus misalnya jenengan di kepanitiaan ya. Tugasnya itu selalu si konsumsi ya, misalnya ya. Bagian konsumsi terus ya. Lama-lama akan bosan. Meskipun konsumsi itu enak ya. Atau si keuangan ya. Pencarian keuangan itu terus ya. Lama-lama akan IT juga bingung Pak. itu lemahan dari dikasih divisi tadi pembagian tugas yang sama ya menurut keahlian. Oke, yang kedua, impersonality akan menurunkan moral. Artinya gini Bun, kalau orang hanya
patokannya hanya apa namanya profesional, itu nanti akan menurunkan moral. Kenapa? Misalnya ya, saya kasih contoh. Maaf, ini waktunya tinggal 10 menit, Bun. Saya kasih contoh. Misalnya ya, yang menurunkan moral. Jadi, karena orang profesional itu tidak pandang bulu. Tidak mengenal alasan. Jadi kalau salah ya dibilang salah gitu ya. Kalau benar ya dibilang tanpa melihat alasan, sehingga akan menurunkan moral dan itu akan merusak organisasi. Karena apa? Akan terjadi saya itu sudah baik sama kamu tapi kamu kok seperti itu gitu, seperti itu. Jadi nanti akan ada organisasinya akan apa? Akan tidak stabil ya. Karena apa? Karena tadi sifat impersonal, orangnya kaku ya. Ada teman saya yang kaku itu gitu, akhirnya tidak disukai sama banyak orang meskipun dia sebenarnya profesional, tapi tidak banyak disukai orang gitu ya. Karena apa? Karena terlalu kaku, tidak memiliki perasaan. Ya. Ini didengar apa enggak ini? Dengar, Pak. Oke, selanjutnya hierarki otoritas itu benar meningkatkan koordinasi, tetapi seringkali mengorbankan komunikasi. Yang bawah akan takut dengan yang atas. Iya toh? Ya. Akhirnya takut, karena takut maka tidak komunikasi, tidak akan, kalau ada apa-apa dia akan disimpan sendiri, apalagi atasannya, kalau atasannya itu orangnya pemarah, ya killer ya. Seperti guru dengan murid juga gitu. Guru dengan murid, guru itu mengontrol siswa. Karena seolah-olah guru itu lebih tinggi jabatannya daripada siswa. Kalau jenengan terlalu melakukan ini otoritas hierarki, maka siswa akan memendam perasaannya, tidak akan mudah untuk menceritakan sesuatu. Begitu juga orang tua kepada anak. Jangan terlalu hierarki otoritas. Anak akan menyimpan masalahnya, tidak akan bercerita kepada orang tua. Itu Bun ya. Masuk itu loh. Selanjutnya aturan regulasi. Itu memang aturan itu kan untuk kebaikan memang ya. Tapi di sisi lain sering menghasilkan kekakuan ya, karena aturannya terlalu banyak, SOP. Jadi lepas sandal diatur ya. Ada atau sekolah kayak gitu? Lepas sandal harus kemudian masuk harus berdasarkan urutan, kemudian harus salim, harus apalagi berdoa dulu, terus kemudian dan banyak lagi. Lah itu aturan-aturan akan membuat kaku. Padahal ada situasi yang membuat kita melanggar aturan itu. Misalnya terburu-buru. Masa terburu-buru harus menata sandal? Terburu-buru masa harus menata sandal terlebih dahulu kan? Atau karena terlambat maka dia tidak mengikuti berdasarkan aturan gitu ya. Aturannya misalnya harus kalau di sholat gitu takbiratul ihram karena langsung sujud gitu misalnya ya. Jadi ada sesuatu yang harusnya bisa fleksibel ya, tidak tergantung aturan yang kaku. Itu kritik dari siapa? Ya, Berian. Ini masuk apa enggak, Bun? Masuk akal apa enggak? Masuk. Ada bahasa Inggrisnya itu. Bentar. Rule and regulation. Ini nanti siap-siap nanti langsung mati Bun ya. Oke. Kalau nanti mati. Kaget Pak, kemarin mati sendiri. Iya, karena waktunya habis ya. Waktunya cuma 40 menit, cuma kita tadi kan sudah terpotong 10 menit.
Nggih. Ini paling tinggal 3 menitan ya. Nanti Iya, Pak. Monggo dilanjut. kemudian Materinya dikirim aja, Pak. iya sudah dikirim di WA. Oh, Ya, sudah, makasih. Bun. Lah kalau Ya, kita oke. lihat di sisi di baliknya itu, jadi divisi, coba dilihat di sampingnya itu, divisi of labor atau pembagian kerja itu akan beredem dan expertise. Jadi disfungsinya itu akan bolsang. Berdasarkan fungsi keahliannya ya. Kemudian impersonal ini keterangannya 1 sampai 5 hampir sama ya. Saya tidak akan menerjemahkan lagi ya. Kita lanjutkan. Lah ini tadi formal system itu tadi ada hierarki, divisi of labor, kemudian formalization, impersonal, formal communication, and formal leadership. Ini juga harus didukung sama sistem informal, yaitu ada informal struktur. Jadi strukturnya jangan terlalu kaku seperti tadi hierarki atas dengan bawahan. Kadang-kadang atasan itu harus menjadi teman bagi bawahannya ya. Guru itu bisa menjadi teman siswa. Nah, jadi guru kadang-kadang atau orang tua itu kadang-kadang menjadi teman anak. Paham ya Bun ya? Jadi kadang kita menerapkan hierarki, kadang kita menerapkan informal struktur. Ya. Kemudian pembagian kerja berdasarkan keahlian itu perlu dilakukan siklus. Dikasih apa namanya? Diganti penyegaran namanya biasa penyegaran. Biasanya jadi TU sekarang jadi keuangan misalnya ya. Itu namanya sistem penyegaran. 2 menit. Kemudian formalisasi atau imperformal tadi itu menuntut informal norma informal. Artinya kita juga mengindahkan rasa suka dan rasa tidak suka atau perasaan orang. Jangan dilihat karena profesional akhirnya tidak memperhatikan perasaan orang ya. Jadi perlu dilihat perasaan orang. Ya. Kalau enggak seperti coba Bun, kalau misalnya dengan kaku di suatu organisasi pasti banyak yang enggak suka ya. Makanya perlu dilakukan apa? Informal norm atau norma informal, yaitu memperhatikan perasaan yang orangnya tadi yang mau kita putuskan apa ya. Kemudian juga memperhatikan personal relation ya. Personalization itu hubungan personal. Formal komunikasi juga perlu diimbangkan dengan informal komunikasi. Formal leadership juga perlu informal leadership. Jadi malah kalau kita supaya lebih akrab dengan bawahan kita, misalnya kalau kita jadi pemimpin ya, itu malah lebih banyak informal itu yang membuat akrab. Nah, misalnya di traktir itu informal ya, diajak makan-makan. Jenengan kan lebih banyak informalnya ya. Kemarin pergi kemana itu informal ya. Kalau di sekolah di kampus sama mahasiswa formal, tapi ketika di luar banyak informalnya ya kan. Akhirnya jadi akrab. Renes Pak, renes. Ngenes. Renes Pak. Ngenes. Renes apa? Renes. Oh, ya, renes itu apa? Renes itu senang. Apalagi jenengan kalau jadi pemimpin ya seperti itu. Harusnya gitu, menyenangkan anak buahnya. Supaya tambah tegar. Ya. 1 menit. 1 menit lagi. 1 menit. Tipe struktur sekolah. Ya. Di menit Bu Mega. Lo enggak keluar di situ. Ada. Lo enggak foto di situ apa? Oke, ini ya silakan foto. Nanti dikirim ya. Oke, nanti ini silakan dipelajari sendiri ya. Struktur perubahan organisasi.
Ada banyak sebenarnya, ada caustic struktur, ada autostruktur, referensial struktur dan seterusnya. Struktur sekolah. Penting ya nanti jadi kepala sekolah. Amin. Siapa yang mau jadi kepala sekolah? Saya. Sudah Bu Mega.